Assalamualaikum, hello happy Flutter developer, saya Rangga Saputra, selamat datang di channel. Di kesempatan yang berbahagia pada hari ini, saya akan sharing lagi kepada teman-teman tentang materi Material App Widget di Flutter. Langsung saja, selamat menonton. Menurut official website flutter.dev, Material App adalah widget yang membungkus sejumlah widget lain yang menggunakan tema Material Design. Sedangkan Material Design adalah satu dari sekian banyak desain sistem yang ada di dunia ini, teman-teman. Kayaknya masih bingung ya? Kita cari tahu dulu lah apa itu desain sistem ya. Menurut laman envisionapp.com, desain sistem adalah kumpulan komponen yang dapat digunakan kembali, dipandu oleh standar yang jelas, dan dapat dirakit bersama untuk membangun sejumlah aplikasi. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah ketika teman-teman akan membangun sebuah aplikasi, maka teman-teman memiliki standar desain yang sangat jelas untuk membangun hal tersebut. Adapun kelebihan ketika kita memiliki desain sistem, yang pertama adalah kita memiliki guidelines dalam membuat ukuran layout, misalnya paddingnya, marginnya, dan seterusnya. Kemudian bentuk tombol yang akan konsisten, bentuk input box yang juga akan konsisten, adanya pembeda mana label teks dan mana tombol, dan lain sebagainya. Bagaimana jika kita tidak memiliki desain sistem? Yang pertama, layoutnya bisa saja menjadi tidak konsisten, kemudian tombolnya bisa saja berbeda-beda antara satu menu dan menu yang lainnya, membuat user bingung mana tombol, mana teks, label, dan seterusnya. Ya, di dunia ini ada banyak sekali desain sistem, teman-teman. Biasanya setiap perusahaan besar yang memang berkecimpung di dunia startup dan dia punya tim yang solid dan punya divisi-divisi tertentu untuk mengakomodir desain dari suatu produknya, biasanya mereka memiliki desain sistem mereka sendiri. Contohnya itu dari perusahaan Atlassian Design System. Nah, ini kita bisa lihat komponen, patterns, brand, foundation, color, tipografi, dan seterusnya. Kemudian ada dari Shopify, ini ada guidelines-nya, ada desainnya. Kemudian ada juga dari IBM ya, namanya Carbon Design System. Kemudian Microsoft juga ikut serta. Ini namanya Fluent, apa ya dibaca ya? Fluent Design System ya, Fluent Design System. Nah, ini cukup lengkap ya, ada web, ada untuk Windows, iOS, Android, macOS, dan cross-platform. Nah, dia masih mengedepankan unsur flatnya ya, teman-teman, kalau Fluent Design. Kemudian ada juga Human Interface Guidelines, ini dari Apple. Nah, tapi kalau untuk di Flutter, namanya Cupertino Design. Ada nih, tuh pernah dapat ini ya, awards ya. Bisa kita buka saja, klik sendiri ya teman-teman, karena kita tidak fokus di sini. Kemudian di Indonesia tidak juga ketinggalan dari Gojek, namanya Asphalt Design System. Nah, ini teman-teman. Asphalt itu apa? Maksudnya itu aspal ini. Dia mengambil dari kata-kata salam satu aspal. Jadi kalau di Inggris kan jadi asphalt gitu. Agar lebih mudah ya pengucapannya dalam bahasa Inggris. Nah, dia ada ininya, ada library-nya, ada guidelines-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah material design, di mana material design ini merupakan standar desain yang dibuat oleh Google untuk seluruh produknya, baik di web, mobile, desktop, dan seterusnya. Nah, untuk Flutter itu sendiri secara default menggunakan material design karena ya kita tahu ya bahwa Flutter itu merupakan produk dari Google dan material design ini juga dari Google, maka mereka akan mengkombinasinya, mereka mengkombinasi keduanya itu menjadi produk yang solid sehingga secara default Flutter itu menggunakan material design. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu material design dan kenapa Flutter secara default projectnya itu menggunakan material app widget pada base class dari project Flutter itu sendiri. Oke, mari kita langsung melihat coding project Flutter yang sudah saya buat sebelum episode kali ini. Secara default, Flutter menerapkan standar material design system di mana standar itu dibuat dalam bentuk widget Flutter yang disebut dengan material app widget. Nih, seperti ini teman-teman.
Nah, kita juga bisa lihat yang kemarin itu kan ini adalah formnya ya, atau menunya. Saya sebutnya form, di mana form itu returnnya adalah scaffold. Nah, sedangkan untuk base main.dart-nya itu menggunakan material app. Nah, main menu ini, yang ini, merupakan anak dari material app. Secara logika, ketika parentnya adalah material app, harusnya anak-anaknya atau children, atau child, children, dan seterusnya yang berada di bawahnya itu juga menjadi bagian daripada material design. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sebuah contoh. Ketika scaffoldnya ini saya coba tambahkan app bar ya di sini. Ini ada materinya tersendiri. Ini saya coba dulu untuk memperlihatkan kepada teman-teman. Misalnya title-nya ini kita tulis Flutter fundamental ya. Flutter fundamental. Save dulu, hot reload. Nah, secara default material design itu memberikan background app bar-nya itu dengan warna biru. Seperti ini teman-teman. Nah, ketika parent material design ini kita ubah menjadi red misalnya, maka semua anak-anaknya nanti, children-nya itu akan mengikuti background color-nya ini menjadi warna merah. Kita contoh ya, kita save. Nah, ini berubah warna merah teman-teman. Nah, padahal di sini kita tidak ada ubah, di app bar-nya tidak ada ubah warnanya. Nah, bagaimana cara mengubah warnanya ini? Nah, bisa dari sini, dari material app-nya untuk secara default. Namun kalau untuk mengubah satu persatu, teman-teman tinggal tambahkan di app bar-nya ini, background color, misalnya colors dot brown gitu kan. Brown, nah kita ganti shade-nya menjadi 900. Save. Nah, seperti ini. Oke. Terima kasih. Mungkin cuma itu dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.